Halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini lagi. Terima kasih sudah mau belajar buat binary lagi bersama saya, Kokoriko. Ya, jangan bosan-bosannya tiap hari tambah wawasan, tambah ilmu ya teman-teman ya. Oke, mungkin nggak semua video berguna buat teman-teman. Jadi cari video atau tonton semua video dan ambil, biarlah itu jadi tambah wawasan, tambah ilmu. Mungkin belum berguna sekarang, tapi akan berguna kemudian. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar logika robot. Jadi saya bingung memberi nama robot ini apa gitu ya. Jadi saya akan memberitahukan rule-nya aja. Jadi rule ini dapat dari inspirasi dari salah satu teman lah. Jadi biasanya masih di Digitiver ya teman-teman ya. Digitiver. Oke. Digitiver. Biasa kan di Digitiver itu kita pakai trigger sama LDP-nya teman-teman. Trigger itu adalah last digit yang muncul, kan last digit itu muncul tik tik tik, setiap tik itu kan ada last digitnya ya. Misalnya 5, 3, 9, 8 dan seterusnya, itu trigger. Itu last digit, kita sebutin last digit ya. LD doang, LD, bukan LDP ya, last digit saja. Nah, itu triggernya kita pakai itu. Triggernya kita pakai itu. Jadi ketika muncul misalnya ketika muncul trigger 5, maka buka posisi Digitiver LDP 6. Misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi bedakan trigger dengan LDP ya, teman-teman ya. Bedakan last digit dengan last digit prediction. Bedakan LD dengan LDP. Bedakan trigger dengan LDP ya. Jadi ada dua hal di sini. Trigger itu adalah pemicunya kita open posisi, LDP-nya itu ya open posisinya, LDP-nya berapa. Oke, trigger dan LDP. Nah, sekarang kita buat logikanya seperti ini teman-teman. Tantangannya adalah jika win, kita set awal trigger 0. Nih, trigger 0, LDP 0. Oke. Di sini. Jika win, triggernya itu naik 1, move up 1 plus 1. Jika loss, LDP-nya move up 1. Nah, jadi gini, pertama kali robot buka posisi adalah ketika muncul 0, nunggu trigger 0, maka buka Digitiver LDP 0. Oke, anggaplah win. Nih di sini ya, 0 dan 0 ya. Anggaplah win. Berarti selanjutnya triggernya dinaikin 1, LDP-nya tetap 0 ya, LDP-nya tetap karena win ya. Jadi selanjutnya dia akan nunggu triggernya 1, dia buka LDP 0. Anggaplah win lagi, anggaplah ya. Jadi di sini naik lagi 2, 0. Dia akan nunggu trigger 2, LDP-nya tetap 0. Anggaplah di sini loss 2, 1 teman-teman. Di sini 2, 1. Dia nunggu triggernya 2, dia buka LDP 1. Begitu seterusnya. Ya. Nah, kalau udah sampai 9, misalnya ada 99 misalnya. Kan selanjutnya 10 nih. 10-9 misalnya. 10-9 kan trigger 10 nggak ada. Ah, dibalikin lagi, kalau 10 itu balikin lagi ke 0. Jadi dia balik lagi ke awal nih, teman-teman. Ke sini, 09 misalnya. Gitu. Jadi setelah 0 dia balik lagi ke 0. Jadi ada cycle-nya juga. Nah, paham ya teman-teman ya. Jadi saya bingung memberi nama bot ini apa. Tapi rule-nya seperti itu. Ya, jadi itu udah nangkep dulu ya rule-nya teman-teman ya. Baru kita logikakan di binary.bot. Oke, teman-teman buka binary.bot-nya. Kita sama-sama belajar bikin logika seperti itu ya. Andai kata klien kita minta rule seperti itu. Kita setting marketnya. Misalnya di volatility 10. Oke, biar cepat volatility 1 second deh. Ini boleh cepat soalnya nih. Soalnya dia nggak adaptif. Kenapa nggak adaptif? Ntar saya jelaskan. Di first ya, tiknya 1. Sekarang kita buat ini blok 3-nya hapus dulu. Rapikan. Kita buat untuk mempermudah variabel.
trigger, satu lagi LDP. Oke, pertama set triggernya dulu. Yang pertama kita set 0. Nah, teman-teman terserah mau mulai dari berapa. Di sini LDP. Ya, LDP 0. Nah, sekarang tiknya 1. Predictionnya nih pasti dari LDP. Kita taruh LDP di sini. Oke, nah triggernya buat apa? Trigger itu kan ketika muncul angka itu baru open posisi. Nah, berarti taruhnya di blok 2, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa di blok 2? Kenapa kan biasanya Corico di blok 1? Soalnya kan LDP-nya misalnya ini teman-teman bilang adaptif. Nah, kalau menurut teman-teman nih, logikanya gini ya. Ini LDP-nya saya tentukan 0, teman-teman. Saya tentukan 0. Berarti adaptif atau fix. Ini sebenarnya fix, teman-teman. Karena LDP sudah ditentukan di sini 0. Masuk ke sini, dia tinggal nunggu momen posisinya. Begitu ketahuan win atau loss kan berarti udah ketahuan mana yang ditambah 1, trigger atau LDP. Ya. Jadi begitu di blok 4 ini win loss-nya ketemu, berarti ini langsung terlaksana nih, dieksekusi. Berarti trigger dan LDP udah langsung ketemu dong. Sudah. Di blok 4 sudah langsung ketemu. Jadi begitu dia masuk sini, LDP ini udah siap sedia. Sudah pasti, sudah ada. LDP ini artinya apa? Fix, teman-teman. Nah, itu artinya fix ya, teman-teman ya. Jadi meskipun LDP berubah, belum tentu adaptif. Karena itu berubahnya itu berubah pasti gitu. Bukan berubah nunggu analisa tik. Ini bukan nunggu analisa tik. Kalau menunggu analisa tik ya memang harus di blok 1 gitu. Tapi kalau ini kita berdasarkan win loss-nya. Win loss itu kan di blok 4 ditentukannya. Karena di blok 4, jadi kita bisa taruh rule-nya di blok 2. Karena di blok 4 itu sudah ketahuan fix triggernya berapa, LDP-nya berapa. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, kita buat percabangan di sini. Jadi jangan asal purchase differs, tapi jika last digitnya sama dengan trigger, nah last digit itu ambil dari tick analysis. Last digit ini, jika last digit sama dengan triggernya ambil dari sini ya, trigger. Nah, tapi hati-hati teman-teman, trigger itu kan tadi kita bisa tambahin terus ya, 0, 1, 2, 3, 4, 9, 10. Nah, bisa lewat dari 9. Artinya kita harus aware, harus waspada, apalagi ini pesanan klien, apalagi sebelum kita delivery ke klien ya, harus cek lagi. Nah, supaya nggak lupa, ini dari awal udah di reminder teman-teman nih di sini. Jadi trigger ini di reminder dengan 10, artinya dibagi 10, ambil sisanya. Kalau dia misalnya triggernya 6 bagi 10 hasilnya 0, sisanya 6 ya, dia hasilnya 6 di sini. Kalau 16 kan lebih bagi 10 hasilnya 1, tapi sisanya 6. Berarti di sini 6 dibandingkan last digit dengan 6, tetap 6. Jadi dengan satu fitur ini udah cukup ya, nggak usah. Jika lebih dari 10 maka kurangin ini. Nggak usah pakai if-ifan, nggak usah pakai branch. Ini lebih hemat kode, lebih hemat memori botnya teman-teman. Eksekusinya juga lebih cepat. Oke, jika sama dengan purchase differs ya. Jika triggernya udah muncul, artinya gitu, last digit sama dengan triggers yang kita mau, purchase differs. Nah, selanjutnya kita terapkan ini. Jika win sama loss, ini gampang ya. Jika win, maka trigger yang ditambah. Jika loss, LDP yang ditambah. Seharusnya mudah ya teman-teman ya. After purchase, jika result is win, bikin else-nya buat yang loss di sini. Jika win, apa yang ditambah? Trigger move up plus 1. Trigger tambah 1 ya. Kita ambil dari variable change ini teman-teman. Change itu artinya ditambah dengan mau berapa? 1 ya. Di sini 1 defaultnya. Apanya yang ditambah? Triggernya. Jadi trigger sama dengan trigger plus 1. Teman-teman bisa juga set trigger sama dengan trigger plus 1.
cuma itu lebih nggak efektif. Lebih efektif change trigger by 1, selesai. Kita copy, kita duplicate di sini. Kalau loss apa yang ditambah? Kalau loss adalah LDP-nya yang ditambah, teman-teman. Ya, LDP. Nah, selesaikah ini? Ya, sudah selesai, teman-teman. Rule ini sudah berhasil diterapkan di bot ini. Sekarang kita kasih martingale-nya. Nah, teman-teman lihat rule-nya hanya seperti ini. Ini harusnya mudah dan logikanya tepat seperti yang kita inginkan, nggak kurang nggak lebih. Trigger LDP, prediction-nya LDP, last digit harus dengan trigger, reminder. Oh, ada yang kurang, teman-teman. Ternyata LDP ini juga layaknya kayak trigger, bisa lebih dari 10 karena kita kan change LDP by 1, 9, 10, 11. Nah, cara mengatasi ini sama, ini di duplicate aja. Nah, trigger ini gantikan LDP di sini, LDP-nya hapus yang sini, gantikan di sini. Udah selesai. Sekarang kita tambahkan kita tambahkan martingale-nya ya. Martingale multiplier, initial stake, stake. Taruhkan stake di sini. Di sini kita buat initial stake. Saya bikin 1. Teman-teman silakan setting. Martingale multiplier-nya ini apa sih? Digit differ 11 lah. Di sini stake gimana? Stake hapus, gantikan dengan initial stake. Oke. Ini di copy paste aja. Taruh di bagian win di sini. Yang di bagian loss-nya perkalian martingale, teman-teman. Stake ini martingale multiplier. Perkalian ya, stack dikali martingale multiplier. Oke. Rule ini udah jalan, sudah berhasil diterapkan, martingale udah jalan. Kita tinggal testing running ya. Pertama 00. Kita belum notify ya, teman-teman ya. Kita notify dulu di sini supaya kita tahu muncul last digitnya berapa gitu ya. Notify pakai teks. Saya mau tahu ininya deh. Saya mau info triggernya. Trigger. Lalu LDP-nya, last digitnya. Separator LDP. Satu lagi last digit, LD ya sebenarnya, last digit. Oke, last digit saya ambil dari sini, trigger saya ambil dari sini, LDP saya ambil dari sini. Tada, sudah infonya biar jelas. Kita run. Teman-teman lihat di kiri bawah, di sini. Trigger 0, LDP 0. Last digitnya teman-teman lihat tuh, 5939536. Dia belum open posisi sampai ketemu angka 0 triggernya. Nah, ini kan cepet teman-teman. Oh, sorry. Oh ya, ini udah per tick ya. Oke, betul. Gak apa-apa. Nah, itu muncul angka 0 nih, teman-teman. Dia buka LDP-nya 0. Ya, triggernya 0. Nah, dia win. Karena win, yang ditambahin apa? Karena win, triggernya. Sekarang triggernya jadi 1, LDP-nya 0. Ketemu angka 1 nih. Nah, di sini dia win lagi. Sekarang triggernya jadi 2. Ingat, kalau win dia nambahin trigger, kalau loss dia nambahin LDP. Nah, anggaplah si klien mintanya seperti itu gitu ya, logiknya. Nah, sekarang dia lagi mencari trigger 2. Nah, untuk jangan lupa teman-teman, penting
sebelum delivery ke klien hasilnya, notifikasi itu penting. Jadi klien itu kan nggak ngerti kode bot, mereka ngertinya itu di bahasa-bahasa notifikasi seperti ini. Teman-teman harus pikirkan notifikasi yang paling nyaman buat si klien. Jadi kayak gini, ini maksudnya trigger 5 LP 0 last digit 082 apa ya maksudnya? Teman-teman bisa tambahkan infonya, masih menunggu trigger, kayak gitu misalnya, masih menunggu trigger atau waiting for trigger match with last digit. Nah, ada info seperti itu. Tapi kalau dirasa info ini cukup ya sudah, nggak apa-apa. Cuma semakin infonya detail, semakin bagus buat si klien ya, teman-teman. Nah ini win 7 kali, jadi dia LP-nya udah sampai 7, triggernya udah 7. Ini yang ke-8. Kita coba testing yang kalau loss nanti LP-nya harus naik, triggernya tetap gitu ya. Ini nungguin angka 9 triggernya. Nah itu 9 klop. Dia buka masih LP 0, masih win. Artinya triggernya sekarang 10 nih teman-teman. Triggernya 10, artinya 0 ya. Kita lupa taruh di sini nih. Kita lupa bikin ininya, triggernya nih. Harusnya triggernya bukan ini. Triggernya reminder ini. Di sini. LP-nya juga bukan ini, tapi ini. Semua di blok gitu ya. Di copy. Nah, tapi dia tetap jalan soalnya itu di notifikasinya aja. Di notifikasinya 12, tapi triggernya sebenarnya 2. Dia cari angka 2. Nah, ini udah ketemu angka 2. Dia open posisi ya. Dan ini sudah diperbaiki ya teman-teman ya. Jadi teman-teman download nanti sudah bot yang rapi sih. Ini masih belum loss ya. Kita tunggu sekali loss biar ketahuan LDP-nya naik gak. Cari trigger 6 dia. Nah, itu 6. Nah, ini loss. LP harusnya naik 1. Triggernya 6 ya, tetap. Triggernya tetap 6, LP-nya 1 nih, teman-teman lihat di sini. Ya. Jadi dia tetap mencari trigger 6, nggak nambah, tapi LP-nya naik jadi 1. Yang tadi kan 0. Ya, di sini 0 nih, 0 jadi loss. Oke, kita lihat dia open posisi. Bener gak dia buka LP 1 gitu ya. Nah, ini is not 1 nih teman-teman. Oke, jadi udah berhasil ya teman-teman. Yang artinya juga udah jalan. Rule-nya juga udah jalan ya. Jika win, triggernya yang di move up. Jika loss, LP-nya yang di move up. Dan jangan lupa ada fungsi reminder untuk mencegah 9, 10, 11 angka-angka di atas 9 gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini kita sudah belajar bagaimana kalau klien kita atau kita sendiri ingin membuat rule seperti ini, dan ada logic-logic yang menggunakan jika win apa, jika loss apa, jika win harus apa, jika loss harus apa. Belajar trigger juga, belajar LDP juga perbedaannya. Oke. Dan ini hasilnya, teman-teman bisa download robot ini di link di deskripsi free ya teman-teman. Terima kasih sudah mau klik video ini dan belajar binary bot lagi bersama saya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Salam sehat, salam sukses. Amin.